Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan itu kan Yesus itu kan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu kan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16, percayalah, 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan di pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami semua, berkati audiens kami, para pendengar kami, dalam kasih-Mu, dalam damai-Mu, di dalam nama Yesus, sehingga kami tetap kuat di dalam lindungan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat. Kita akan membahas Mazmur 145 mungkin beberapa hari ya, yang dengan tema adalah God is able to lift up us, atau God is able to lift us up. Jadi Tuhan sanggup meninggikan kita. Saya baca satu ayat dari Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tetapi sebenarnya pembacaan ini menjadi tugas kita dari ayat 1 sampai 21, supaya kita bisa menangkap ide ceritanya akan apa yang akan saya sampaikan. Tetapi satu demi satu ayat ini akan kita kupas. Nah, demikian firman Allah. Tuhan itu menopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Haleluya. Itu sebabnya dalam dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan sanggup meninggikan kita? Tuhan sanggup meninggikan kita menurut Mazmur 141 ayat 1 sampai 21, spesialnya adalah ayat 14, adalah karena God is great, Allah itu maha besar. Jadi kalau Allah maha besar, yang dimana kita adalah ciptaannya, Dia memiliki kekuatan besar untuk menyatakan segala kebaikannya, menyatakan segala kasihnya, menyatakan segala belas kasihannya, menyatakan anugerahnya, supaya kepada setiap orang atau orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang percaya itu, yang mengalami masalah atau sedang terpuruk atau sedang terjatuh atau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan mampu meninggikan engkau tepat pada waktunya. Jadi kalau engkau mengalami masa yang sulit dalam kehidupanmu, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tidak berdoa, jangan tidak baca firman Allah, jangan gerusa-gerusu, jangan menulis hal-hal yang kacau balau di Facebook. Jangan buat statusmu hal-hal yang menyedihkan di Facebook.
yang akan mengkerdilkan jiwamu. Bilang sama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Allah kita Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Tentu Dia tahu sampai sebatas mana kemampuan kita, sebatas mana kekuatan kita, sebatas mana kita bisa menopang beban yang sedang ditimpakan kepada kita atau yang sedang kita alami. Saya bukannya mengatakan hebat, maksudnya hebat tidak. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong saat-saat saya terpuruk. Karena itu saya punya mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Anda tidak bisa ditinggikan oleh Tuhan. Datang saja sama Tuhan seperti pemazmur ini. Yang kedua itu adalah God does mighty across many generation. Allah melakukan hal-hal yang besar dari angkatan ke angkatan. Jadi istilahnya tidak ada yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan. Dari dahulu Dia menjamah Yosua, menjamah Musa, Yosua, atau Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya. Di saat-saat mereka terpuruk, mereka datang kepada Tuhan, dan tepat pada waktunya Tuhan meninggikan mereka. Karena Alkitab katakan Tuhan mampu meninggikan kita. God is able to lift us up. Jadi jangan berputus asa, jangan menyerah dalam hidup ini, dan jangan pernah mempersalahkan siapapun, mempersalahkan situasi kita, keadaan kita, apalagi mempersalahkan Tuhan. Kadangkala banyak orang menyalahkan orang lain tanpa pernah melihat dan mengintrospeksi ke dalam apa yang sedang terjadi. Kalau orang Batak itu bilang begini, kalau orang Batak sudah diberitahu tapi tidak mau melakukan, itu namanya jugul. Jugul itu nanti dia akan berubah menjadi korban, ya. Jadi dia sudah melakukan yang salah, diberitahu tidak mau, dia berkeras kepala, dan manuver-manuvernya dia menjadi victim. Dia bukan menjadi pembuat salah. Nah, untuk hal-hal seperti itu Allah tidak akan pernah bisa mendukung kita. Allah hanya mendukung kita apabila kita dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita dalam posisi yang tidak benar, Allah akan menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bertobat, berubah. Nah, yang ketiga kita katakan God does wonderful work. Jadi Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar. Tadi ayat yang saya sedang katakan ini 3, 4, 5. Ayat yang kelima saya bacakan. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mantap. Jadi pemazmur ini datang ke tempat yang tepat, ya. Datang kepada Tuhan, mengungkapkan segala keberadaannya, dan dia tahu bahwa Tuhan mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Itu sebab dia mau menyanyikan keagungan yang dilakukan, keagungan kepada Tuhan, karena Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Mengangkat engkau tinggi-tinggi itu adalah pekerjaan yang ajaib yang dapat Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apapun situasimu, kondisimu, di titik nadir terbawa apapun engkau, Tuhan mampu mengangkat engkau setara dengan kehendaknya. Dan ketika kita berjalan seiring dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, sehati dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sebagaimana ayat yang ke-14 ini berkata,
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk akan bisa dinikmati. Pekerjaannya yang ajaib belum berhenti. Bukan hanya itu, pekerjaan Tuhan yang ajaib soal mujizat masih berjalan, dan soal kebesaran Allah, soal menyatakan hal-hal yang besar, tanda-tanda yang heran masih bekerja sampai hari ini. Pertanyaan saya, apakah kita masih terus percaya pada pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu? Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah salah untuk mengangkat engkau. Tuhan tidak akan pernah salah untuk menyatakan kehendaknya dalam hidupmu ketika engkau hidup bersama dengan Dia, ketika engkau hidup mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan untuk engkau melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyatakan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupmu, engkau sedang berada di titik nadir, datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menyatakan kepada kita melalui firman-Nya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Kalau engkau sedang mengalami beban berat, datang pada Tuhan supaya engkau menikmati kelegaannya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dalam nama Yesus engkau menolong mereka, lakukan mujizat, lakukan perkara besar dan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, sehingga mereka melihat kebesaran dan kedahsyatanmu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita mau membuat donasi, lakukan sesuatu yang baik di nomor-nomor ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.